Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Rati Kumala, dosen Institut Setiami Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Praktikum Pajak Penghasilan 1 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi program studi administrasi publik, konsentrasi administrasi perpajakan, program sarjana dengan tujuan kompetensi berfokus pada pendampingan kepada wajib pajak dan memformulasikan alternatif pemecahan masalah prosedural terkait dengan efektivitas dan efisiensi pemenuhan kewajiban dan pelaksanaan hak perpajakan serta mengaplikasikan teknologi informasi dalam rangka pemenuhan kewajiban dan pelaksanaan hak perpajakan bagi wajib pajak. Kemampuan akhir yang diharapkan setelah mahasiswa memperoleh mata kuliah ini yaitu mampu menentukan penghasilan neto orang pribadi menjalankan usaha baik menggunakan pencatatan maupun pembukuan. Mampu menghitung dan menentukan besarnya pajak penghasilan orang pribadi terutang, kredit pajak penghasilan serta PPh kurang atau lebih dibayar. Mampu mengaplikasikan e-sistem pajak penghasilan orang pribadi dan pelaporan pajak. Untuk sistem pembelajaran atau mode perkuliahannya, yang pertama menggunakan mode offline, yaitu tatap muka sesuai dengan jadwal dari bagian akademik. Kemudian mode online melalui WhatsApp group dan Zoom meeting. Seluruh materi perkuliahan, tugas, diskusi, sampai praktikum dapat diakses melalui sso.setiami.ac.id. Metode pembelajaran yang kami gunakan yaitu FGD, Collaborative Learning dengan bentuk pembelajaran ceramah dan diskusi. Interaksi dosen dan mahasiswa menjadi poin penting perkuliahan ini sesuai dengan kurikulum MBKM, di mana pendekatan output-based education menuntut peran aktif mahasiswa dalam aktivitas diskusi dan presentasi. Untuk sistem penilaiannya dapat dilakukan dengan komponen penilaian, yaitu kehadiran mahasiswa dengan bobot 10%, kuis dan tugas dengan bobot 20%, UTS bobot 25%, UAS bobot 35%, dan perilaku dengan bobot 10%. Demikian apa yang dapat saya sampaikan terkait salah satu mata kuliah yang saya ampuh. Setelah ini, saya tampilkan contoh pelaksanaan kegiatan mengajar di kelas praktikum pajak penghasilan 1 via Zoom meeting. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Wabarakatuh malam. Oke, baik. Pada pertemuan hari ini ya, kita akan membahas pengisian SPT PPh pasal 21 bagian kedua. Yang mana ini adalah melanjutkan materi minggu lalu, yaitu pengisian SPT PPh pasal 21 bagian 1 untuk masa Januari sampai dengan Desember. Nah, di bulan Oktober ya, di bulan Oktober ini terdapat pegawai tetap yang masuk, kemudian terdapat pegawai tetap yang keluar, serta terdapat pegawai yang menerima pesangon. Dan kondisi lainnya sama dengan bulan Desember. Oke, mari kita lanjutkan materinya ya, studi kasusnya. Ada satu pegawai yang baru masuk, yaitu yang bernama Beni. Beni mulai bekerja di PT GK 2 Utama sejak 1 Oktober 2020 dengan status PTKP-nya adalah K0. Nah, setelah kita hitung
ternyata tidak ada PPh terutangnya. Ya, kenapa? Karena penghasilan netonya di bawah PTKP. Nah, sedangkan pegawai tetap yang keluar yaitu bernama Andri. Andri berhenti bekerja di PT GK2 Utama per 31 Oktober dengan gaji Rp7.500.000. Nah, sehingga perusahaan perlu melakukan ulang ya PPh 21 setahunnya. Setelah dilakukan penghitungan ulang, maka PPh 21 setahunnya yaitu sebesar Rp787.500 dengan PPh 21 telah dipotong Januari sampai dengan Oktober yaitu sebesar Rp1.237.500. Nah, ini berarti terdapat kelebihan ya dipotong PPh 21 sebesar Rp450.000. Dan kelebihan pemotongan PPh ini harus dikembalikan kepada Andri pada saat pemberian bukti potong PPh 21. Oke, lanjut ya. Sebentar. Nah, ini. Kita lanjut ya. Sini ada pegawai tetap. Kita rekap ya, rekap penghitungan PPh pasal 21 pegawai tetap. Ini teman-teman bisa dilihat di sini pegawai tetap ada untuk Andri ya, saya beri tanda merah karena dia adalah pegawai yang akan keluar. Sementara Beni adalah pegawai tetap baru ya, saya beri tanda biru. Oke. Nah, untuk pegawai tidak tetap ya, ini tidak ada perubahan ya, tidak ada perubahan, masih sama dengan bulan-bulan atau masa-masa sebelumnya. Dengan PPh 21 sebesar Rp225.000. Kemudian ada pemberian pesangon ya untuk Andri ya, karena Andri telah keluar ya di bulan Oktober tersebut. Nah, pemberian pesangon ini ya yang dibayar sekaligus sebesar Rp120 juta. Setelah itu dihitung berdasarkan ketentuan. Ditemukan PPh 21-nya adalah sebesar Rp5.500.000. Nah, seperti kita ketahui bahwa pesangon yang dibayar sekaligus ini adalah PPh 21 final. Gitu ya. Oke. Lanjut ya, setelah kita rekap tadi ya. Bentar. Nah, ini masuk ke sini. Oke, setelah kita rekap atas semua pegawai ya, baik pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap. Nah, baik termasuk ya termasuk pegawai yang baru masuk dan keluar ditemukan bahwa PPh 21 Oktober adalah sebesar Rp787.083. Nah, ini ditemukan juga ya ada kelebihan potong atas pegawai Andri yaitu sebesar Rp450.000 nanti harus dikembalikan ya kepada Andri oleh perusahaan. Nah, sedangkan untuk pegawai tidak tetap adalah sebesar Rp225.000. Ya, dan nanti jumlah pegawai tidak tetap Rp225.000-nya itu dimasukkan ke dalam SPT 1721 lampiran 2. Sementara untuk pegawai tetapnya nanti kita masukkan ke 1721 lampiran 1 atau masa pajak. Nah, selanjutnya kita buat bukti potong. Oke. Yang pertama kita buat bukti potong untuk pegawai tetap. Nah, karena di sini Andri dia keluar ya atau berhenti bekerja
maka perusahaan atau PT GK2 Utama harus membuat bukti potong ya, dilakukan di bulan Oktober. Oke. Nah, sini masukkan sesuai dengan jumlah penghasilan yang diterima oleh Andri ya, dihitung ulang dari Januari sampai dengan Oktober. Kemudian nanti pada saat Andri resign, pastinya harus diberikan bukti potongnya seperti itu. Nah, selanjutnya kita buat bukti potong karena ada pegawai tidak tetap. Nah, pembuatan bukti potong PPh 21 tidak final ini dilakukan setelah pemotongan dengan formulir 1721/6 ya. Nah, ini pegawai tidak tetapnya ada 3, yaitu ada 3 ya nanti ya bukti potongnya. Nah, ini saya simulasikan hanya 1 ya, yaitu Susilo. Seperti yang diketahui bahwa untuk kode objek pajaknya, pegawai tidak tetap itu adalah 21.100.03. Nah, kode objek pajak ini nanti bisa dilihat di bawah bukti potong ya. Keterangannya seperti itu. Oke. Kemudian, bukti potong pesangon yang dibayar sekaligus. Nah, ini diberikan kepada Andri. Ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan di sini adalah kode objek pajaknya. Oke. Ya, kode objek pajaknya. Kemudian karena pesangon yang dibayar sekaligus ini sifatnya final ya, maka nanti menggunakan formulir 1721/6 ya, lampiran 6. Nah, dan tak lupa ya, cantumkan NPWP dan nama pemotong pajaknya. Nah, sama dengan bukti potong sebelumnya ya, untuk mengetahui kode objek pajaknya, maka bisa dilihat di bawah bukti potong ada keterangannya ya, bahwa 21.401.01 itu adalah uang pesangon yang dibayarkan sekaligus. Nah, ini perlu diperhatikan, jangan sampai salah untuk kode objek pajaknya. Ya, karena masing-masing berbeda ya, teman-teman ya. Oke. Kemudian ya, setelah kita melakukan penghitungan, kita melakukan penyetoran. Oke. Penyetoran PPh dipotong, pertama kita harus melakukan atau membuat kode billing ya di laman DJP online. Oke. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa PPh yang dipotong atas pegawai tetap dan tidak tetap itu sebesar Rp1.012.083. Nah, untuk itu kita buat ID billingnya ya. Dan ini perlu diperhatikan kode jenis pajaknya untuk PPh pasal 21 yaitu 411121 dengan kode jenis setoran itu 100. Masa ya. Oke. Dan yang berikutnya adalah penyetoran PPh dipotong ya untuk pesangon ya, pesangon yang dibayarkan sekaligus. Oke. Nah, penyetoran PPh pasal 21 atas pesangon ini tidak boleh digabungkan ke dalam satu kode billing pembayaran PPh pasal 21 masa. Ya, karena sifatnya adalah final. Maka kode jenis pajaknya ya, kode jenis pajaknya sama yaitu 411121, namun yang berbeda adalah kode jenis setorannya yaitu 401. Karena udah jelas, sini 401 adalah final, 21 untuk pembayaran pesangon sekaligus ya. Masa pajak sama di Oktober ya kan, jumlahnya tadi adalah 5.500.000. Oke. Nah, jadi selanjutnya adalah ya kan, bagaimana kewajiban pelaporan SPT PPh pasal 21 atau 26 masa Oktober untuk PT GK 2 Utama ini. Nah, kita lihat di sini, apakah memenuhi syarat wajib ISPT? Oke. Nah, syarat wajib ISPT adalah harus memiliki lebih dari 20
dokumen atau 20 pegawai ya. Nah, kita lihat di sini. Untuk PT GK2 utama ya, pemotongan PPh pasal 21 terhadap pegawai tetap itu lebih dari 20 dokumen tidak memenuhi ya. Terus yang kedua, untuk pemotongan PPh pasal 21 tidak final ya dengan bukti potong lebih dari 20 dokumen juga belum memenuhi. Dan berikutnya adalah pemotongan PPh pasal 21 final dengan bukti potong lebih dari 20 dokumen serta penyetoran dengan SSP bukti PBK yang jumlahnya lebih dari 20 dokumen. Nah, artinya PT GK2 utama ini belum memenuhi syarat wajib ISPT. Artinya tidak wajib ISPT. Lalu formulir apa yang perlu disampaikan ke KPP gitu kan? Nah, kita lihat di sini. Yang pertama adalah induk SPT, formulir 1721. Oke, kemudian formulir 1721 lampiran 1 atau 1 masa pajak. Kemudian ada formulir 1721 lampiran 2 ya, serta formulir 1721 lampiran 3 dan lampiran 4. Nah, selanjutnya adalah kita masukkan ke dalam formulir 1721 1. Oke, jangan lupa masa pajak diisikan ya. 1 masa pajak, terus NPWP pemotong. Nah, di sini untuk Andri ya, karena Andri akan keluar ya. Oke. Nah, ini saya beri tanda merah di sini. Nah, nanti ada kelebihan pembayaran sebesar Rp450.000. Nah, ini yang harus dikembalikan oleh PT GK2 Utama kepada Andri nanti. Kelebihan tersebut ya. Nah, kemudian untuk pegawai yang baru, karena tadi si Beni ini ya penghasilannya masih di bawah PTKP, maka dimasukkan di poin B ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini ada tambahan 1 orang, ini untuk Beni ya. Dan jumlah penghasilan bruto serta PPh yang dipotong nanti ini akan kita masukkan ke dalam induk SPT 1721. Oke. Selanjutnya formulir 1721 lampiran 2. Nah, ini khusus untuk pegawai tidak tetap. Yang mana tidak ada perubahan ya di bulan-bulan sebelumnya. Ini sama kondisinya, maka jumlah penghasilan bruto dan PPh dipotong, ya ini nanti kita masukkan ke dalam SPT Induk 1721. Ya. Kemudian, ya daftar bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atau formulir 1721 lampiran 3 ini ya atas pesangon dibayar sekaligus tadi ya. Ini ada 1 yaitu Andri. Nah, nanti jumlah penghasilan bruto dan PPh dipotongnya, ini kita masukkan di SPT Induk 1721 halaman 2. Nah, selanjutnya adalah formulir 1721 lampiran 4 ya. Di sini teman-teman nanti bisa lihat ya. Karena PT GK2 Utama ya sudah melakukan pembayaran, maka diperolehlah nanti namanya adalah NTPN. NTPN ini adalah nomor transaksi penerimaan negara. Nanti kita masukkan NTPN-nya ya. Nah, karena tadi kita membuat 2 ID billing ya, maka ID billing yang pertama ya untuk PPh yang disetor atas pegawai tetap dan tidak tetap. Dan ID billing yang kedua adalah PPh yang disetor atas pesangon yang dibayarkan sekaligus. Nah, ini semua nanti akan dimasukkan ke dalam SPT Induk ya. Oke. Selanjutnya, nah ini adalah form SPT Induk ya, teman-teman ya. Oke, perhatikan di sini bahwa pegawai tetap ya, ini kita masukkan di baris 1 ya, sebesar 49 juta. Jumlah penghasilan brutonya dengan jumlah penerima penghasilan atau jumlah pegawainya adalah 6. Dan jumlah pajak yang dipotong adalah Rp787.083. Oke.
Nah, ini yang diperoleh dari lampiran 1721 1. Nah, kemudian untuk yang pegawai tidak tetap, ini kita peroleh dari 17.212 ya, yaitu ada di baris ketiga, pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas banyak 3 pegawai dengan jumlah penghasilan bruto 18 juta dan jumlah PPh yang dipotong adalah 225.000. Selanjutnya, ya, jumlah 1.012.083 ini ya kita peroleh dari 17.214 atau daftar SSP. Dimasukkan ada di baris ke 15 ya. Nah, selanjutnya adalah ini SPT 1721 ya, SPT Induk halaman 2. Nah, nih diisi sejumlah PPh ya atas penerima uang pesangon yang dibayarkan sekaligus. Masukkan jumlah penghasilan brutonya ya di baris 1 itu ada 120 juta dengan PPh yang dipotong itu sebesar 5.500.000 rupiah. Nah, kemudian jangan lupa ya diisi dengan sejumlah form. Oke, diisi dengan sejumlah form. Nah, form yang dilampirkan ada apa saja? Yang pertama adalah formulir 1721. Lampiran 1 sebanyak 1 lembar, lalu ada formulir 1721. 2 ya. Lalu ada formulir 1721 3, 4 dan surat setoran pajak atau PBK. Nah, terakhir jangan lupa diisi dengan identitas pemotong ya serta tanda tangan dan stempel perusahaan. Oke. Nah, untuk bulan November ya kita anggap ini kondisinya sama dengan Oktober, namun perlu diperhatikan ya harus dihitung ulang karena sudah tidak ada pegawai yang keluar maupun pegawai yang masuk. Oke, demikian materi terkait dengan pengisian SPT masa PPh pasal 21 untuk masa Oktober dan November. Apabila ada yang ingin didiskusikan, silakan. Ibu, maaf izin bertanya. Ya, silakan. Iya, Bu. Pertanyaan saya yaitu apabila pada saat pengisian SPT masa periode Januari sampai dengan November terdapat kesalahan pengisian jumlah PTKP salah satu karyawan, yaitu yang seharusnya TK0 tapi diisi dengan K1 sehingga mengakibatkan pajak yang kurang bayar. Nah, pertanyaan saya, Bu, bagaimana prosedur pembetulannya? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Firda. Pertanyaannya bagus sekali ya. Apabila jadi yang pertama adalah menghitung ulang ya, menghitung dan merekap ulang PPh pasal 21 atas pegawai tersebut ya. Setelah sudah diketahui besaran dari PTKP-nya dan sudah dihitung ulang, kemudian nanti dilakukan pembetulan SPT. Semisal SPT yang harus dibetulkan adalah masanya Maret ya, masa Maret, silakan nanti dibetulkan. Apabila terdapat kurang bayar ya, maka disetorkan ke kas negara gitu. Nah, kalau terjadi lebih bayar, nah nanti bisa dilakukan pemindah bukuan, tapi di masa pajak berikutnya gitu. Nggak bisa di bulan berjalan pada saat pembetulan itu dilakukan seperti itu. Ya, begitu Firda. Ya, terima kasih, Bu. Iya, Bu, dipahami. Terima kasih. Mungkin itu saja ya materi pada malam hari ini. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ada satu poin ya yang perlu diingat bahwa pada saat kita melakukan penghitungan ya itu harus diperhatikan yang pertama besaran dari penghasilan brutonya, terus yang kedua
biaya jabatannya nanti dilihat ya, karena ada batas maksimumnya juga. Terus kemudian apakah ada iuran yang dibayarkan oleh wajib pajak itu sendiri atau pegawai itu sendiri. Nah, lalu perhatikan juga nanti PTKP-nya. Apakah dia masih statusnya tidak kawin atau sudah kawin, memiliki tanggungan dan lain sebagainya. Oke, nah itu perlu diperhatikan dengan baik ya. Nah, terus yang kedua adalah pada saat penginputan SPT tahunan ya, jangan lupa masa pajaknya ya kan, terus jumlah pegawai, apabila nanti ada terdapat keluar masuk pegawai itu juga perlu diperhatikan ya. Jangan lupa dibuat bukti potongnya kalau dia berhenti bekerja gitu ya. Nah, kalau ada pegawai baru, nanti dilihat penghasilannya apakah di bawah PTKP atau di atas PTKP. Kalau di bawah PTKP berarti belum memiliki kewajiban untuk membayar pajak atau PPh, belum dipotong ya penghasilannya oleh perusahaan seperti itu. Nah, selanjutnya ya, karena kita sudah membahas di masa Januari sampai dengan Oktober ya, maka tugasnya adalah nanti teman-teman ya, kawan-kawan mahasiswa silahkan lanjutkan di masa Desember ya, dengan studi kasus yang sama tapi mengerjakan untuk masa Desember saja. Ya, ingat di masa Desember ini nanti kawan-kawan harus perhatikan ada satu masa pajak dan ada satu tahun pajak. Ya, oke nanti dibuat satu-satu seperti itu. Oke, mungkin itu cukup dari saya. Terima kasih atas atensinya. Jangan lupa nanti tugasnya di-upload ke SSO ya. Baik, terima kasih dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Ya.